baca itu pakai otak, bilangin Pilih dia tangan kita. Iya, mau liburan gratis kayak kita. Iya, dan bener banget dong dirinya. Julidnya, gak bangkunya. Oke. Janganlah ngatur-ngatur hidup orang. Kan dia sudah bilang kalau ada jodoh takkan ke mana. Biarlah dia nak kawan dengan siapa pun. Itulah korang terlalu obses sangat. Alas-las siapa kecewa? Korang sendiri yang kecewa. Biarin aja. Hidup ni masih muda. Kita perlu berkawan dengan semua orang. Diorang tu masih muda lagi. Perjalanan jauh lagi. Hai guys, kali ini aku mau coba bacain karakternya Puji ya. Kalau saat itu aku pernah bacain karakternya lebih ke Aisarnya. Terus kalau aku kan sempat juga bilang ya, kalau misalkan mereka digabungin menurut hari lahirnya mereka itu, kalau soal rezeki ya nggak diragukan lagi, itu mereka akan bagus banget gitu ya, kalau misalnya berjodoh gitu. Ini aku baca sesuai karakter ya, sama sebenarnya Aisar sama Puji itu secara karakter, karena mereka lahirnya sama di hari Minggu itu hampir sama ya. Mereka itu Puji maupun Aisar, di antara setiap mereka punya teman gitu ya. Ini dari dulu gitu ya. Dari waktu zaman sekolah juga mereka itu seperti terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan teman-temannya gitu ya. Meskipun ya dia misalkan di satu gengnya gitu ya, dia tuh selalu menjadi pusat perhatian gitu ya, menjadi pusat perhatian teman-temannya Aisar maupun Puji gitu. Dan dari segi dia tipe orang yang pekerja keras juga gitu ya, Puji maupun Aisar. Jadi kayak berambisi ya, orangnya ambisius untuk menghasilkan uang tuh gitu ya. Nah terus kalau aku perhatiin dari Pujinya dulu ya, Puji itu sebenarnya tipe orang yang meskipun dia bungsu tapi dia mandiri gitu. Jadi ketika Puji mendapatkan kesedihan, tidak ingin menceritakan hal itu kepada siapapun, termasuk ke keluarganya gitu. Jadi kayak misalnya Puji punya masalah gitu, kalau dia nggak ditanya sama abangnya nih, dia nggak akan cerita gitu. Jadi kayak nunggu ditanya dulu gitu. Puji tipe orang yang seperti itu gitu. Ada di mana saatnya Puji bercerita itu kalau misalkan orang yang udah Puji anggap deket banget gitu. Nah terus Puji juga tipe orang yang mempunyai teman tuh dia nyamannya sama orang yang lebih tua usianya gitu ya. Contohnya makanya waktu itu dia kan sampai deket banget sama Vanessa Angel gitu ya, sama almarhum. Nah Puji tuh ngerasa nyaman ketika berada di lingkungan yang memang yang menjadi bestinya dia itu lebih tua usianya daripada dia gitu. Nah kalau aku lihat Puji ini kan tipe orang yang memendam ya ketika dia mempunyai kesedihan gitu. Dia tipe orang yang nggak mau cerita gitu. Nah tapi kalau dari Aisarnya juga, Aisar tipe orang juga yang dia kan kayak polos gitu ya. Apa-apa tuh harus dikasih tahu gitu. Jadi dia harus ada komunikasinya gitu. Jadi kadang kan ada laki-laki yang peka banget gitu ya, perempuan gitu. Kalau Aisar tuh tipe orangnya mungkin karena dia juga bungsu kali ya, anak-anak terakhir gitu. Nah itu aja sih. Terus juga kalau Puji nih jadi kayak dia kan lebih dekat ke Padli juga gitu. Jadi Padli juga sebenarnya kayak overprotective gitu ke Puji gitu ya kalau aku lihat. Jadi dia tuh kayak pasang badan deh buat adiknya yang namanya abang gitu kan, punya adik perempuan gitu. Jadi pengennya ingin melindungi gitu. Takut-takut adiknya ada yang manfaatin gitu. Itu kan sempet menjadi salah paham juga kan dari netizen ya. Cuman ya hal itu waktu itu yang si Padli bikin komentar itu bukan ditujukan untuk Aisar aja sih, bukan gitu. Itu aja sih. Kapalnya lagi bolong-bolong guys. Jadi lagi ditempel dulu di Bali. Kapalnya tuh lagi ditempel di tambal. Apa sih namanya? Tambal ya, tambal. Kapalnya lagi ditambal, bensinnya kan kehabisan, kan dia bersandar dulu di Bali kan, dia haus.
Jadi diisilah bensin dulu di Bali. Jadi kapalnya tuh kehilangan nakodanya nggak tahu di mana. Entah lagi minum air kelapa, entah lagi apa, nggak tahu kita kan. Iya. Jadi kan kapal tuh daripada karam nanti, jadi dia diperbaiki dulu, bersandar dia di Pulau Bali dulu. Kan kapal itu bolong-bolong kan, ditempel dulu, diketok naik dulu gitu. Nah kan kalau makanya tadinya tuh kapal sih ngomongnya. Kapal itu ada ombaknya, ada badainya gitu. Itu kan yang kalian mau jawabannya. Kapal kan. Ya, nakodanya lagi minum air kelapa, entah minum air apa, nggak tahu lah, terserah lah. Nakodanya lagi jalan-jalan, lagi menikmati Pulau Bali. Ya, gue jadi ketagihan nih ngereaksi komentar. Jadi kata orang, di mata gue Aisar tuh nggak ada jeleknya. Emang. Ya, gini lah. Aisar itu udah banyak yang ngejelekin. Peran gue di sini justru gitu. Justru menaikkan, membalance komentar-komentar miring dia gitu, say. Semua orang tuh pasti ada dark side, good side tuh pasti ada. Kan udah pernah gue bahas juga di VT-VT gue, ketahuan kan nggak mantengin VT-VT gue sebelumnya, ya kan? Kalian berharap apa? Gue mau ngejatuhin Aisar? Ya nggak mungkin lah, orang gue fansnya dia, followernya dia. Bukan itu juga. Ya sampai saat ini menurut gue masih aman-aman aja tuh. Oke. So, tadi benar tuh ada yang balas, ngerti nggak yang namanya positive thinking? Nah itu. Jadi ya gitulah ibu-ibu ya. Di sini peran gue emang ngebalance komentar negatif tentang Aisar, tapi gue nggak mendewakan dia ya. Kalau emang dia ada yang blunder, ada yang apa, ya pasti gue suatu saat akan ngomong juga sih. Tapi sampai saat ini gue sih masih ngelihatnya masih aman-aman aja. Yang perihal like itu blunder ya nggak juga sih, karena dia nge-like semua. Dia tuh serandom itu. Dan ada kendala bahasa juga ya, ingat, kendala bahasa. Oke, bye.